Disiplin anak. Silakan kakak adik, bapak ibu, teman-teman subscribe di channel ini di Reni Bengu TV supaya kami lebih semangat dan jangan lupa tekan bunyi loncengnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Di tengah realita makin banyaknya orang tua, keduanya bekerja, seringkali timbul pertanyaan tentang masalah tanggung jawab dalam disiplin anak. Timbul pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam masalah disiplin anak. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana dan kapan disiplin diterapkan pada anak-anak. Ya, kesibukan orang tua baik dalam pekerjaan maupun dalam berbagai kegiatan sosial seringkali mempunyai dampak langsung terhadap tanggung jawab disiplin pada anak-anak mereka. Konsentrasi yang terbagi-bagi antara pekerjaan, pelayanan, kegiatan sosial, dan kehidupan rumah tangga telah membuat banyak orang tua merasa tidak mempunyai waktu untuk memikirkan tentang disiplin. Sejalan dengan sistem kehidupan tersebut, orang tua menemukan bahwa anak-anak mereka mulai membentuk pola belajar yang kurang bertanggung jawab. Anak tidak bertanggung jawab, anak malas, anak suka membantah, anak tidak bisa diatur. Mulailah mereka sadar, prihatin, dan mencoba mencari jalan keluar tapi tanpa hasil yang memuaskan. Dan bahkan banyak di antara orang tua yang putus asa. Bagaimana dan kapan disiplin diterapkan pada anak-anak mereka? Nah, tantangan ini makin dirasakan krusial pada saat orang tua menyadari akan tuntutan pada era ini, pada abad ke-21 ini, di mana keberhasilan hidup sangat ditentukan oleh kemampuan seorang dalam adaptasi sosial dan disiplin diri. Anak-anak harus dipersiapkan untuk nantinya bisa mandiri dalam bekerja, berinovasi, kreatif, dan bertanggung jawab penuh dalam kehidupannya. Kesadaran akan krisis ini semakin dirasakan pada saat orang tua memahami apa yang terjadi dengan anak-anak mereka di sekolah. Lebih dari separuh guru sekolah yang frustasi dan menjadi apatis karena apa yang diidealkan tak pernah menjadi kenyataan. Mereka hanya mampu memberikan bahan-bahan ya, guru-guru itu hanya mampu memberikan bahan-bahan pelajaran, tetapi dalam masalah pembentukan karakter mereka angkat tangan. Dan herannya keprihatinan ini pun juga sudah menjadi pergumulan orang tua ribuan tahun yang lampau. Abad ke-5 sebelum Masehi itu Sokrates pernah mengatakan begini, sekarang muda-mudi cuma mencintai kemewahan. Mereka mempunyai kebiasaan buruk, melawan otoritas, tidak menghargai orang yang lebih tua,
dan kurang bertanggung jawab. Mereka tidak mempunyai sopan santun, melawan pendapat orang tua dan guru. Ya, jadi masalah disiplin ini ternyata sudah setua manusia, setua sejarah manusia. Bahkan sejarah gereja juga menyaksikan betapa manusia itu selalu saling melempar tanggung jawab antara orang tua, gereja, dan sekolah. Pertanyaannya, siapa sebetulnya yang harus memikul tanggung jawab dalam disiplin anak? Jika anak-anak Anda menghabiskan sebagian besar dari waktunya di sekolah, apakah disiplin anak itu merupakan bagian utama dari tanggung jawab guru? Pertanyaannya. Atau disiplin itu harus ditanamkan oleh kedua orang tua? Ya, jadi pertanyaannya, apakah disiplin itu merupakan bagian utama dari tanggung jawab guru atau harus ditanamkan oleh kedua orang tua? Kita akan melihat. Nah, yang pertama, disiplin harus ditanamkan oleh kedua orang tua. Ya, walaupun banyak variasi dari gagasan orang tua dalam pendidikan, tetapi nilai utama yang didambakan oleh orang tua itu pada umumnya sama. Rata-rata orang tua itu maunya anak-anaknya itu disiplin yang baik, ya. Anak-anak itu bicaranya sopan, anak-anak itu juga hormat, anak itu mendengarkan nasihat. Nah, agar pertimbangan dan nasihat orang tua itu berhasil, kira-kira apa yang diperlukan? Nah, ada perdebatan cara menangani disiplin, dan ini sudah ada lama, ya, sudah ada sejak lama, ya. Ada yang punya pendapat begini, yaitu cara disiplinnya itu adalah memberikan kebebasan kepada anak karena mereka punya anggapan bahwa setiap anak itu mempunyai tendensi alamiah untuk mengerti kemampuan dirinya sendiri. Atau istilahnya itu permisif. Sedangkan yang pandangan yang lain, yang kedua adalah itu menekankan ketaatan yang optimal dari anak. Ya, jadi ini dua pandangan yang sangat bertolak belakang atau otoriter, ya. Nah, dalam hal ini seorang pakar, ya, yang bernama Brownreed, ya, dia mengusulkan gaya otoriter atau authoritative style, ya. Dia katakan bahwa orang tua mempunyai kontrol yang jelas waktu anak membangkang, tetapi keunikan setiap anak harus diperhatikan dan tidak mengurung anak dengan peraturan-peraturan. Orang tua punya kontrol yang jelas, tetapi orang tua harus perhatikan keunikan anak dan tidak mengurungnya dengan peraturan-peraturan. Nah, di balik apa yang dikatakan oleh Brownreed sebenarnya menyadari perlunya sistem. Nah, ini kita harus memiliki suatu sistem yang menyeimbangkan dua prinsip disiplin tadi, yang ada dua pandangan tadi. Nah, hal ini sudah harus terbentuk di rumah sejak anak-anak itu masih kecil.
Karena disiplin yang ditanamkan sejak dini tidak membuat anak itu merasa asing pada waktu ia mendapatkan disiplin di sekolah, karena dia sudah terbiasa di rumah untuk dia belajar bertanggung jawab. Ketika dia masuk dalam sekolah formal itu tidak sesuatu yang asing. Ketika sudah mulai ada peraturan-peraturan yang harus diikuti, yang harus ditaati, yang harus disiplin. Nah, pendidikan baik di rumah maupun di sekolah itu membutuhkan perhatian, usaha, dan tanggung jawab penuh dari orang tua. Seperti pola ketidaktaatan anak itu merupakan suatu proses, ya. Seperti pola ketidaktaatan pun dari anak itu merupakan suatu proses, maka pola disiplin juga merupakan suatu proses yang harus berjalan sejajar baik dari orang tua maupun dari pihak sekolah. Ya, dengan kata lain, untuk dapat mendisiplinkan anak dengan baik. Ya, antara lain, ini disiplin yang harus ditanamkan oleh kedua orang tua. Yang pertama, orang tua harus terlebih dahulu konsisten dengan kriteria disiplin yang akan mereka terapkan. Jadi orang tua harus konsisten. Jenis disiplin apa yang akan diterapkan? Anak-anak akan belajar bila ketetapan-ketetapan disiplin itu dilaksanakan dengan konsisten dan bijaksana. Antara ayah dan ibu harus ada kesepakatan. Jangan sampai ayah melarang, tapi ibu membolehkan. Ini kan nggak konsisten. Jangan sampai ibu melarang, diam-diam ayah membolehkan. Nah, jadi disiplin itu harus konsisten. Kemudian disiplin itu tidak cukup hanya dengan sejumlah peraturan-peraturan atau larangan, tetapi dibutuhkan keteladanan dan tuntunan moral dari keluarga itu sendiri. Jadi walaupun ayah dan ibu yang membuat aturan, ayah dan ibu pun harus menjadi teladan dari tuntutan moral dari peraturan itu sendiri. Jadi jangan sampai yang buat peraturan yang langgar peraturan. Nah, ini tidak konsisten namanya. Yang kedua, standar yang orang tua pakai untuk mendisiplin anak itu harus sederhana dan jelas. Harus sederhana dan jelas. Jangan ruwet, jangan berbelat-belit. Jangan abstrak, sederhana dan jelas sehingga anak bisa mengerti. Misalnya, suatu hari Anda tidak memberikan reaksi ketika Anda sedang sibuk menyelesaikan tugas dan Anda biarkan anak nonton TV sambil makan malam. Ya. Kemudian minggu berikutnya Anda itu uring-uringan dan menghukum anak karena Anda pikir tidak seharusnya nonton sambil makan malam. Makan malam sambil nonton TV. Nah, ini kan akan membuat anak Anda itu berpikir bahwa ketentuan hukuman dan disiplin hukuman hanya merugikan anak. Mereka tidak akan belajar dari disiplin yang Anda terapkan. Kemudian yang ketiga, disiplin pada saat yang tepat. Nah, ini seringkali juga dilakukan oleh banyak orang tua, mendisiplin anak setelah frustasi. Karena kesalahan yang sudah dibuat itu bertumpuk-tumpuk dari anak. Sehingga ketika anak mulai didisiplin, anak tuh bingung. Ini aku nih salah apa? Aku nih dihukum karena apa? Seharusnya kalau mau disiplinkan anak, itu harus dilakukan pada waktu yang tepat. Yaitu pada saat dia
melanggar peraturan pada saat dia membutuhkan disiplin. Ya, jadi harusnya anak itu didisiplin pada saat dia tidak bertanggung jawab atau dia melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, ada banyak juga orang tua takut mendisiplinkan anak karena khawatir anak akan berontak, anak tidak mengasihi orang tua. Sebenarnya anggapan ini tidak benar. Karena sebenarnya setiap anak itu membutuhkan disiplin. Mereka membutuhkan pola kehidupan dan keteraturan yang baik. Dari situ anak akan bisa belajar bertanggung jawab untuk mengikuti aturan Anda dan mendapatkan disiplin sebagai peringatan akan pelanggaran dan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi, yang pertama orang tua harus konsisten dengan kriteria disiplin. Yang kedua juga disiplinkan anak itu harus sederhana dan jelas. Dan yang ketiga itu disiplin pada saat yang tepat. Yang kedua, disiplin juga harus ditanamkan di sekolah. Yaitu ini yang dikatakan menyeimbangkan tadi ya. Ada banyak pendapat yang menekankan bahwa pendidikan akademis harus lebih ditekankan di sekolah dan disiplin sebaiknya diatur di rumah. Tapi ada juga pihak lain timbul pertanyaan, apakah sekolah hanya mendidik anak dari segi kognitif, sekitar materi pelajaran saja? Padahal sekarang ini juga banyak sekolah-sekolah yang memberlakukan jam-jam pelajaran yang lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga otomatis anak itu punya lebih banyak waktu di sekolah daripada di rumah. Ya, tidak heran kalau seorang pakar bernama Greer dan Ryan K. itu menulis dengan jelas bahwa ternyata tugas guru lebih daripada hanya mengajarkan materi atau konten saja. Kita hidup pada masa di mana kejahatan, bunuh diri, dan perilaku antisosial dari kaum muda tidak dapat lagi disejajarkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Kevakuman standar nilai dan kontrol diri mempengaruhi kehidupan sekolah yang dapat dibuktikan dari lemahnya disiplin siswa. Banyak tenaga dari guru-guru dan lembaga administrasi sekolah yang harus dicurahkan untuk mengatasi sikap siswa yang tidak terpuji, yang sebenarnya muncul dari lemahnya standar nilai dan karakter. Jadi, disiplin juga harus ditegakkan oleh pihak sekolah, supaya anak tidak hanya pandai, tetapi juga mempunyai karakter yang baik. Seperti yang Dobson katakan, yaitu sekolah harus mempunyai struktur dan disiplin yang cukup untuk menghasilkan siswa-siswa yang berkarakter. Karena tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan yang sesungguhnya di masa mendatang. Jadi, oleh karena itu, ketidakdisiplinan terjadi melalui proses erosi yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Maka penanggulangannya pun harus dilakukan sedikit demi sedikit. Ketaatan anak dan peraturan sekolah merupakan kunci untuk memasuki kehidupan sosial anak di kemudian hari. Jadi ketaatan anak dan peraturan sekolah merupakan kunci
untuk memasuki kehidupan sosial anak di kemudian hari. Oleh karena itu, ya, yang pertama, jangan membela anak pada saat ia mendapatkan disiplin dari sekolah. Ya, perlu ini menjadi penekanan, orang tua jangan membela anak kalau anak sedang mendapatkan disiplin dari sekolah. Sedapat mungkin orang tua harus mendukung disiplin yang sedang diterapkan sekolah. Untuk apa? Untuk kebaikan anak. Yang kedua, bila anak bermasalah, orang tua carilah waktu untuk bertemu dengan guru yang bersangkutan dan ciptakanlah kerjasama yang baik. Ciptakanlah kerjasama yang baik. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah ikuti video-video dari Reni Bengu TV. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya channel ini tetap ada dan semakin semangat kami dalam membuat video-video terkait pendidikan anak ini. Tuhan Yesus memberkati.